أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين قال الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا الله alladzina immakannahum fil ardi aqamus sholata wa atuz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Surat Al-Hajj ayat 41. Alladzina immakannahum, alladzina utawi ya Allah alladzina ukhriju min diyarihim iku wong akeh utawi alladzina ukhriju min diyarihim tang ayat ya Allah ya Rabbi ya Karim 40 kelawingi iku wong akeh immakannahum kang lamun paring kekuasaan atau kekuatan sami mawon. Alladzina immakannahum lamun paring kekuasaan sapa ingsun Allah ing alladzina fil ardi ing dalem bumi ai binasrihim tegese kelawan nulungi ing alladzina ala aduwihim ing atase musone ala aduwihim ing atase mungsone ya Allah ala aduwihim ing atase mungsone alladzina mongko akomu mongko padha jumenengake sapa alladzina as-salata ing salat wa atulan padha menehake sapa alladzina az-zakata ing zakat. Ya Allah ya Rabbi ya Karim menehake az-zakata ing zakat. Az-zakata ing zakat. Menehake az-zakata ing zakat. Aqamus sholata wa atuz zakah dan wa amaru niki sak mangke. Wa amaru lan podo perintah sapa alladzina bil ma'rufi kelawan barang kang bagus. Wa nahau lan podo nyegah sapa alladzina. Niki pun bolak-balik kula sampaikan nggih kaedahnya fi'il yang nakis kalau ketemu dengan wawu yang sifatnya kalau ketemu dengan wawu jamak itu kalau fathah, huruf sebelum akhir itu fathah, maka ditetapkan atas fathahnya. Nahau. Tapi kalau huruf sebelum akhir itu berupa dhammah atau kasroh, maka nanti semuanya diganti menjadi dhammah. Paham ya? Iling-ilingan tenan kuwi kaedah. Mulane roma ya romau. Sama dengan ya sholau. Berarti wal mala sallau bukan sallu. Nang dibanding lho wal mala bukan sallu tapi sallau. Wal mala utawi golongane para menungso iku sallau. Wes kuwi iling-ilingan tenanan kaedahe kaya ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim wa nahulan padha nyegah sapa alladzina anil munkari saking barang kang den ingkari. Jawab syarti utawi aqamus shalah ila akhirih iku dadi jawabe syarat terupane immakannahum niku. Wa huwa wa jawabuhu silatul mausul. Wa huwa utawi syarat immakannahum niku wa jawabuhu lan jawabe syarat iku silatul mausuli dadi silae mausul wa yuqaddaru lan den kira-kiraake qablahu ing dalam sadurunge mausul
qabla ing dalam sadurunge mausul apa hum lafat hum wow maknane kula maknani hum alladzina wow nggih hum alladzina hum utai alladzina ukhriju iku wong akeh wow sampun mubtadaan halidati mubtadaan halidati mubtada walillahi akibatul umur walillahilan iku maring Allah lan iku maring Allah akibatul umur utawi walillahilan iku ketuwi Allah akibatul umuri utawi pungkasane pira-pira perkara ai ilaihi tegese iku maring Allah marji'u utawi baline ya Allah akibatul umur mawon langsung umur tai baline umur fil akhirati ing dalam akhirat wa iyyu kadzibuka faqad kudzibat qablahum qaumun nuhin wa 'adu wa samud Al-Hajj ayat 42 wa iyyu kadzibuka lan lamun gorohake sapa kufar ing sira Muhammad lan lamun gorohake sapa kufar ing sira Muhammad fi ku ing dalam wa iyyu kadzibuka tasliyatun utawi ngaring-ngaring nep kale ngantuk nep turune kok mari ngaji tasliyatun utawi ngaring-ngaring Nabi maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salam muga paring rahmat ta'zim sapa Allah Gusti Allah alaihi ngatasi Kanjeng Nabi wasallam lan muga paring keselamatan sapa Allah faqad kadzabat qablahum qaumun nuh faqad kadzabat mongko teman-teman wus nggorohake qablahum ing dalam sadurunge kufar sapa qaumun nuhin kaum Nabi Nuh taknisu qaumin bi'tibaril makna taknisu qaumin utawi muannasake ing kaum niki lho kaum kan lafate mudzakkar tapi fa'ilnya itu ditambah dengan taknis. Ini kok bisa seperti itu? Iku bi'tibaril makna. Kelawan milang-milang ing makna. Mangke mawon kula jelasaken. Sakniki maknane tok mawon. Wa'adun lan kaum Ad. Wa Samud kaum Hudin tegese kaum Nabi Hud. Wa Samud lan kaum Samud. Kaum sholihin yaitu kaum Nabi Saleh wa kaum Ibrahim lan kaum Nabi Ibrahim wa kaum Lutin lan kaum Nabi Lut wa ashabu Madyana wa kudziba Musa fa amlaitu lil kafirina summa akhadtum fa kaifa kana nakir Al-Hajj ayat 44 wa ashabu Madyana lan pira-pira wong kang manggon ing tanah Madyan wa ashabu Madyan lan pira-pira wong kang manggon ing tanah Madyan kaum Syuaibin tegese kaum Nabi Syuaib wa kudziba lan ten korohake sapa Musa Nabi Musa ai kadzabahu tegese korohake ing Musa sapa al-kibtu kaum kibti la kaumuhu orang gorohake sapa kaum Musa Bani Israil nyatane kaum Bani Israil ai kadzaba sing gorohake sapa haulai mengkono kaum Nuhin ila akhirih sapa haulai mengkono kaum Nuhin ila akhirih rusulahum ing pira-pira rasule haula falaka mongko iku keduwe sira Muhammad uswatun utawi pemanut bihim kelawan rusul Fa'amla itu mongko nginahake niku maknane memberikan senggang waktu memberikan kesempatan mongko nuli nginahake sapa ingsun lil kafirina maring wong kang padha kafir ai amhal tuhum tegese
nginahake sapa ingsun ing kafirin bitakhiril iqabi klan ngakhirake ing patrapan lahum maring kafirin summa akhadtuhum nuli matrapi sapa ingsun ing kafirin. Matrapi niku membalas menyiksa bil adabi kelawan siksa. Fa kaifa mongko hale kaya apa kana tinemu apa nakiri ingkar ingsun ai ingkari tegese oleh ingkar ingsun alim ing atase kafirin bitakdzibihim kelawan ngorohake kafirin biihlakihim kelawan ya Allah biihlakihim kelawan ngerusakake to binasaake ing kafirin. Wal istifham utawi istifham kaifa kana nakir iku litakriri krana arae netepake ing mukhatab krana takrir utawa netepake ing mukhatab netepake mukhatab ai huwa waqi'un mauqi'ahu ai huwa tegese utawi nakir utawa ingkar iku waqi'un kang tumiba mauqi'ahu ing dalem panggonane ingkar. Faka ayyim min qaryatin ahlaktuha wa hiya zalimatun fa hiya khawiyatun ala urushiha wa bi'rim mu'attalatu wa qasrim masyid. Surat Al-Hajj ayat 45. Wa ka ayyim min qaryatin faka ayyin mongko utawi pirang-pirang aikam tegese utawi pirang-pirang mingkoryatin saking desa ahlak tuha kang ngerusakake to binasaake sapa ingsun ing qaryah wa fi qiraatin lan iku ing dalem qiraah suwiji ahlaknaha utawi dawu ahlaknaha. Di dalam satu riwayat bukan ahlak tuha tapi ahlaknaha wa hiya zalimatun wa ya hali utawi qaryah iku zalimatun kang zalim ai ahwa tegese ahline qaryah bigufrihim zalim bigufrihim sebab oleh ngufuri ahluha fahiya khawiyatun ala urushiha faya mongko utawi qaryah yang utawi qaryah iku khawiyatun kang runtuh ai saqitatun tegese kang runtuh ala urushiha ing atase pira-pira payone atapnya ya Allah ya Rabbi ya Karim qaryah ai suku fiha tegese pira-pira payone qaryah wa bi'rin mu'attalah wa bi'rin lan utawi pirang-pirang mimbi'rin saking sumur mu'attalatin kang den suwungake apa bi'rin ai majrukatin ya Allah ya Rabbi ya Karim ai majrukatin tegese kang den tinggal bimauti ahliya sebab matine ahline bi'rim mu'attalah wa qasrim masyid wa qasrin lan panggung singgasana masyidin kang dhuwur apa qasrin ayrofiin tegese kang dhuwur khalin bimauti ahlihi iku khalin khabarikam iku khalin kang sepi bimauti ahlihi kelawan matine ahline bi'rim mu'attalah pun dan sampai 45
Pun mangke kula terangaken niki Masya Allah masih melanjutkan keterangan daripada sifatnya alladzina ukhriju min diyarihim wa alladzina ukhriju min diyarihim bihoiri se lali ayat wingi. Ayat 40-nya kemarin tengeriku dikatakan masih kelanjutannya. Teng ayat 40-nya kemarin dikatakan alladzina ukhriju min diyarihim bihoiri haqqin illa ayyaqulu rabbunallah. Niku. Allah ya Rabbihu ya Karim. Masih membahas daripada Kanjeng Nabi dan juga golongannya orang-orang yang mendapatkan pengusiran, penindasan, penyiksaan dan kriminalisasi daripada orang-orang kafir. Tengeriki diberikan sifatnya orang-orang yang diusir itu tadi dari kota Mekah, Kanjeng Nabi dan juga para pengikutnya, alladzina immakannahum fil ardi aqamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi akibatul umur. Alladzina immakannahum fil ardi. Mereka adalah orang-orang yang andaikan Allah memberikan kepada mereka kekuasaan di dalam muka bumi ini, aqamus shalah, niscaya mereka akan tetap mendirikan salat. Wa atuz zakah, mereka akan membayarkan zakat. Wa amaru bil ma'ruf, mereka akan memerintahkan terhadap perkara-perkara yang baik. Wa nahau 'anil munkar, dan mereka akan mencegah daripada perkara-perkara yang mungkar. Walillahi akibatul umur, dan mereka adalah walillahi akibatul umur, dan hanya bagi Allah pungkasannya segala perkara. Pun ini Masya Allah ayat yang menurut kula sebuah tamparan keras untuk kita-kita ini. Karena nopo kondisinya mereka, Kanjeng Nabi dan juga para mukminin itu kan merupakan golongannya orang-orang yang sudah mendapatkan penyiksaan, penindasan, penghinaan, kriminalisasi, hingga Kanjeng Nabi dan seluruh para pengikutnya itu keluar dari kota Makkah. Bukan keluar, maksudnya diusir daripada kota Mekah. Diusirnya bukan atas karena mereka melakukan dosa, akan tetapi diusirnya karena mereka melakukan iman. Dan yang paling menyentuh daripada ayat ini, kalau kita melanjutkan daripada ceritanya kemarin, Syekh Mutawalli Asy'arawi sudah menjelaskan bahwa ya Allah ya Rabbi ya Karim, Kanjeng Nabi tatkala sudah berada di Madinah, hijrah ke Madinah dengan beberapa pengikutnya. Akhirnya Kanjeng Nabi di kota Madinah mendapatkan banyak sekali pengikut. Banyak sekali orang-orang yang beriman kepada Kanjeng Nabi. Hingga akhirnya Kanjeng Nabi kembali ke kota Mekah. Bayang nih, Kanjeng Nabi kembali ke kota Mekah dalam keadaan memiliki banyak sekali pengikut. Yang tanda kutipnya kemudian Kanjeng Nabi masuk ke kota Mekah kembali. Kota kelahiran beliau. Kota di mana beliau dulunya dan seluruh pengikutnya pada waktu itu masih lemah mendapatkan penindasan, penyiksaan, penghinaan, bahkan sampai pengusiran. Kemudian Kanjeng Nabi kembali dalam keadaan sukses, membawa banyak jamaah, banyak pengikut. Kanjeng Nabi tidak langsung serta-merta kembali dalam keadaan sombong, tidak kembali dalam keadaan di dalam hatinya memiliki dendam, tidak kembali dalam keadaan di hatinya ada sedikit rasa ingin membalaskan dendamnya. Kemarin didawahkan bahkan Kanjeng Nabi kembali ke kota Mekah dalam keadaan mutaqti ar-ra'si. Atau napa? Menundukkan kepala. Cara bahasa kasaran ngomong wis kuwasa untuk melakukan segala hal. Penindasan balik, balas dendam balik. Bahasane ngoten. Penyiksaan balik, penghinaan balik. Akan tetapi Kanjeng Nabi mboten. Hingga pada waktu itu orang-orang Quraisy panik menghadapi Kanjeng Nabi. Kemudian langsung sama Kanjeng Nabi ditanya, kaum Quraisy, apa yang kalian sangka dariku tatkala aku kembali ke kota Mekah ini dalam keadaan sudah membawa banyak pengikut, kurang lebihnya artinya seperti itu. Akhirnya kaum Quraisy menjawab, akhun karim, wabnu akhin karim, Muhammad,
engkau itu merupakan saudara kami yang mulia. Wabnu akhin karim, dan engkau adalah putranya saudara kami yang mulia. Maka Kanjeng Nabi memungkasi dawuhnya beliau dengan dawuh, idhabu fa antumut tulaqa, sana kalian semua wahai kaum Quraisy, bubar kalian semua, karena sungguh kalian semua merupakan orang-orang yang dibebaskan. Kalian semua sudah terbebas. Pun ngelaknani kula, tanda kutipnya ngoten. Waktu di mana Kanjeng Nabi sudah mampu. Ini namanya, kalau kemarin sudah saya sampaikan waktu khutbah, bahwa para anbiya itu memiliki sifat halim atau sifat aris. Cara bahasa Jawa ini aris. Aris niku pemaaf, penyabar. Yaitu sifat di mana seseorang meninggalkan dan lebih memilih untuk memaafkan di waktu dia mampu untuk membalaskan. Wong lek mampu membalaskan, tapi dia tetap memilih untuk memaafkan, itu namanya halim. Kanjeng Nabi niku halim, aris. Di waktu itu Kanjeng Nabi kembali sangat mampu untuk membalaskan. Tapi Kanjeng Nabi mboten, kembali dalam keadaan tawadhu. Mulane teng mriki ngendikaken alladzina immakannahum fil ardi ay binasrihim ala aduwihim. Kanjeng Nabi yang diusir daripada kota Mekah hingga mampu kembali lagi ke kota Mekah. Mereka Kanjeng Nabi dan juga para pengikutnya, beliau adalah orang-orang yang andaikan oleh Allah Ta'ala diberi kekuasaan di atas muka bumi ini, ay binasrihim ala aduwihim, yakni dengan cara mereka diberikan pertolongan atas seluruh para musuhnya. Aqamus shalah, niscaya mereka akan tetap mendirikan sholat. Bayang nih Pak, bayang nih, niki merupakan sifat yang tanda kutipnya gak gemen-gemen. Lek awak dewe angen-angen jeru banget. Mereka akan mendirikan sholat. Andaikan mereka diberi kekuasaan oleh Allah Ta'ala di atas muka bumi ini, mereka akan menerapkan 4 ini. Aqamus shalah, tetap mendirikan sholat. Wa atuz zakah, mereka tetap akan membayarkan zakat. Wa amaru bil ma'ruf, memerintahkan terhadap perkara yang baik. Wa nahau anil mungkar, dan mereka mencegah daripada perkara yang mungkar. Niki lek cara dimaknani Masya Allah jeru banget Pak, jeru banget. Jenengan bayangaken betapa mulianya para mukminin, betapa mulianya sifat-sifatnya Kanjeng Nabi dan juga para mukminin, sampai Allah Ta'ala memberikan sifat yang seperti ini. Andaikan mereka diberi kekuasaan di atas muka bumi ini oleh Allah Ta'ala, niscaya mereka akan tetap mendirikan sholat, membayar zakat, memerintahkan perkara yang ma'ruf, mencegah daripada perkara yang mungkar. Ini merupakan sebuah perkara yang sangat berat. Ini merupakan sebuah sifat yang sangat agung. Sonep bilang, bayang no dewe, secara bahasa ngaten, bayangnya dewe. Kebanyakan daripada kita, tatkala kita sedikit saja, nyuwun sewu bahasa kasaran ngomong, jangan diberikan kekuasaan atas seluruh muka bumi. Kita diberi kekuasaan sedikit saja, seringkali kita sebagai manusia lalai. Wes ora gelem sholat, wes ora gelem bayar zakat, tidak mau memerintahkan terhadap perkara yang ma'ruf, tidak mau mencegah daripada perkara yang mungkar. Ini kan sifatnya awak dewe toh Pak. Sifatnya kita selaku manusia yang Masya Allah, bahasa kasaran ngomong, kita ini masih buruk. Kalau mereka Kanjeng Nabi, beliau Kanjeng Nabi dan juga para pengikutnya, sifatnya sangat tinggi sekali. Andaikan seluruh muka bumi ini masih istilahnya benar-benar digenggam oleh Kanjeng Nabi dan juga seluruh para pengikutnya, para mukminin yang sejati, niscaya tetap tidak akan melakukan tindakan melenceng sedikit pun. Niki sifatnya para mukminin yang sejati. Lah awak dhewe ora ya Pak. Ini kita belajar ya. Ini istilah bahasa kasar ngomong tamparan loh buat kita. Ini tamparan buat kita. Seringkali tatkala kita diberi sedikit saja kekuasaan,
oleh Allah Ta'ala di atas muka bumi ini. Seringkali kita, ya Allah, ponus wegah sholat punan. Nambah wegah sholat. Meninggalkan sholat. Koyok-koyok sedunia ini sedane awak dhewe. Wis gak usah kasaran ngomong duwe duit titik ngono lho awakmu duwe duit 10 juta, 100 juta, seringkali kita sudah lalai meninggalkan sholat. Nauzubillahi min dzalik. Wa atuz zakah. Mereka masih mau untuk membayarkan zakat. Kita ya Pak duit tambah akeh ora kok tambah loman. Tapi tambah eman. Duit tambah akeh ku aja tambah eman, tapi tambah loman. Wa atuz zakah, akan tetap membayarkan yang namanya zakat. Dan yang lebih sulit ini, wa amaru bil ma'ruf. Mereka beliau Kanjeng Nabi dan juga para mukminin, andaikan diberi kekuasaan di atas muka bumi ini, niscaya mereka itu akan mengajak kepada sebuah kebaikan. Maka hendaknya bagaimana caranya tatkala kita memiliki sebuah pangkat. Awakmu duwe pangkat opo cah? Jadi ketua opo? Jadi wali kota, jadi opo? Hendaknya kita gunakan pangkat ini untuk memerintahkan terhadap perkara yang ma'ruf. Ajak-ajak uang sholat, ajak-ajak uang bayar zakat, ajak-ajak uang poso. Dengan pangkat yang kita miliki, ayo kita gunakan sebagai amaru bil ma'ruf, memerintahkan terhadap perkara yang ma'ruf. Wa nahau 'anil munkar. Kanjeng Nabi dan juga seluruh para pengikutnya, para mukminin yang sejati, andaikan diberi kekuasaan di atas seluruh muka bumi ini, juga akan tetap memerintahkan terhadap perkara yang baik dan melarang terhadap perkara-perkara yang mungkar. Makanya ayo kita punya kekuasaan apa, ayo kita manfaatkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan malah sebaliknya. Kita punya kekuasaan malah sakarepe dewe. Awas. Ini seringkali. Ini perintahnya Pak. Melakno Masya Allah. Tamparan banget. Ini tamparan banget. Saya baca ayat ini rasanya kayak kesinggung banget. Kayak ketampar banget rasanya. Beliau itu Masya Allah. Kalau diberi jabatan, kalau diberi pangkat yang tinggi, diberi kekuasaan di atas muka bumi ini, niscaya justru malah digunakan untuk mengajak kepada perkara yang ma'ruf dan mencegah daripada perkara yang mungkar. Ayo, melakno Masya Allah, awak dewi itu harus punya semangat dakwah yang seperti ini. Kita boleh tersibukkan dengan kerja, tapi kita juga punya kewajiban untuk mengajak. Paling minim, sering kan kalau sampai akan paling minim kita mengajak kepada keluarga kita sendiri. Itu paling minim. Keluarga kita, ayo kita ajak mendirikan sholat. Kita ajak membayarkan zakat. Kita ajak, ya Allah ya Rabbihu ya Karim, melakukan yang namanya puasa. Ayo kita ajak. Nih loh. Sedangkan masih banyak sekali daripada kita yang justru ketika diberi sebuah kekuasaan, niscaya justru malah kebalikannya. Amar mungkar nahi ma'ruf. Jadi ini malah kuali. Memerintahkan perkara yang mungkar dan melarang terhadap perkara yang ma'ruf. Na'udzubillahi min dzalik. Sing akeh teko awak dhewe kan ngoten. Mulane lek bahasane wong-wong kan. Awak dhewe iki ora patik duwe. Bahasa kasar ngomong melarat ae kakean maksiat. Berarti lek wong koyo ngono kuwi ora bakat dadi sugih. Ora duwe jabatan ae lho wani ninggal salat, wani ninggal zakat, kelakuane mungkar kabeh, ngejake nang perkara mungkar, ana perkara makruf malah dicegah. Ngono kuwi wong ora bakat sugih, ngono kuwi wong ora bakat dadi pemimpin. Pun mulana niku nggih awak dhewe Masya Allah ini loh sifatnya Kanjeng Nabi dan juga para mukminin yang sejati. Jadi punya jabatan, diberi kekuasaan di atas muka bumi ini bukan kok malah disalahgunakan, tapi
Bukan kok malah digunakan untuk semena-mena, tapi justru beliau-beliau akan tetap mendirikan sholat, membayarkan zakat, dan memerintahkan terhadap perkara yang ma'ruf dan mencegah daripada perkara yang mungkar. Masya Allah. Niki awak dhewe kayak ngoten. Dan ini harus kita terapkan. Kayak kata sekolah niku sering lek diceritani Abi niku sing nate ngisi ngaji teng salah setunggale secara bahasa kasarane ngomong niku jamaah Abi. Tiange sugih duwe kos-kosan akeh. Abi ngomong dumateng orang ini. Kamu punya kos-kosan yang seperti ini, ayo dijadikan ini sebagai ladang pahala. Kurang lebihnya seperti itu. Ayo orang-orang kos-kosan ini diajak untuk sregep sholat jamaah. Ayo wong kos-kosan iki, ayo diajak sregep ngaji. Nanti yang sregep sholat jamaah, yang sregep ngaji, nanti kos-kosannya tiap bulannya diberi kortingan harga. Dan orang ini mau mendengarkan nasihatnya Abi. Akhirnya ya beneran diterapkan. Hanya banyak yang suka. Lawat dia kudu koyo ngono. Kita menerapkan yang namanya aqamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar tatkala immakannahum fil ardi, tatkala kita diberi sebuah kekuasaan di muka bumi ini dengan kekuasaan yang kita miliki sekecil apapun. Kamu punya kekuasaan atas keluarga kamu. Ayo kita gunakan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Kamu punya kekuasaan bahwa kamu itu merupakan bos, punya beberapa karyawan. Ayo karyawan ini digiring. Kamu punya kos-kosan. Ayo orang-orang kos ini digiring. Kamu menjadi katakan polisi. Ayo. Sifat kamu yang menjadi polisi ini ayo kita gunakan untuk menggiring masyarakat menjadi amar ma'ruf nahi munkar. Kamu jadi wali kota, kamu jadi gubernur, bahkan kamu jadi presiden. Ayo kita gunakan. Jangan kok malah kita menyalahgunakan jabatan. Wah, ki abot tenan, Masya Allah. Pun, jadi tapi sekali lagi sering didawahkan kalian Habib Umar, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Beliau itu kalau menafsiri ayat ini malah tafsirannya seperti ini. Kalau kamu mau merubah kondisi kaummu yang tanda kutipnya mungkin kaummu itu dalam keadaan yang terburuk, maka cara yang paling ampuh adalah kamu mampu merubah terhadap diri kamu sendiri. Paham ora? Kalau kamu ingin merubah kondisi kaum kamu yang orang-orang kampung kamu yang lagi terpuruk, kakean mendem, isine judi dan seterusnya. Cara yang paling ampuh kamu tidak tersibukkan mek obrak-abrik ngajak wong-wong ngono ora. Tapi cara ampuh yang paling pertama adalah merubah pribadinya sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Ta'ala nggak akan merubah kondisinya segolongan kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka mau merubah terhadap pribadinya masing-masing terlebih dahulu. Dawanya Habib Umar seperti itu. Jadi kalau kita mau berdakwah, itu caranya, pengen mandi, itu caranya adalah kita sendiri. Yang paling pertama merubah terhadap dirinya sendiri. Pun, dengerin ngoten nggih. Jawabus syarti, aqamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, itu merupakan jawabnya syarat berupa immakannahum. Wa huwa jawabu silatul mausul. Syarat in makannahum dan juga jawab aqamus shalah ila akhirih itu merupakan silahnya isim mausul. Isim mausul berupa al-ladina. Wa yuqaddaru qablahu hum mubtada'an, dan dikira-kirakan sebelum isim mausul ada lafadz hum yang dalam keadaan menjadi mubtada. Hum niku. Pun hum al-ladina. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Pun kita lanjutkan malih. Walillahi akibatul umur, dan
milik Allah segala pungkasannya perkara, dan hanya kepada Allah dan hanya bagi Allah pungkasannya segala perkara. Ai ilaihi marji'uha fil akhirah, yakni hanya kepada Allah kembalinya segala perkara besok di akhirat. Pun wa iyyukadzibuka faqad kadzabat qablahum qaumun nuhin wa 'ad wa samud. Surat Al-Hajj ayat 42. Wa iyyukadzibuka, dan tatkala orang-orang kafir membohongkanmu, menganggapmu bohong, wahai Muhammad, faqad kadzabat qablahum qaumun nuh, maka sesungguhnya telah menganggap bohong sebelum mereka kaumnya Nabi Nuh, wa Adun, dan juga kaum Ad, wa Samud, dan juga kaum Samud, wa qaum Ibrahim wa qaum Lut. Al-Hajj ayat 43. Dan juga kaumnya Nabi Ibrahim dan juga kaumnya Nabi Lut. Wa ashabu Madyana wa kadzdzaba Musa fa amlaitu lil kafirina summa akhadtuhum fa kaifa kana nakir. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, juga menganggap bohong ya golongannya orang-orang yang menempat di kota Madyan. Wa kudziba Musa, dan Nabi Musa pun juga sama dianggap bohong. Fa amlaitu lil kafirin. Fa amlaitu lil kafirin, kemudian aku beri kesempatan senggang waktu bagi orang-orang kafir. Summa akhadtuhum, kemudian aku siksa mereka. Fa kaifa kana nakir, lalu bagaimana pengingkaranku ya. Fa kaifa kana nakir, lalu bagaimana adanya pengingkaranku. Bon, kita lanjutkan. Terus tenggeriki diingatikaken ngeten. Wa iyyukadzibuka. Tenggeriki sekali lagi diingatikaken kalian Syekh Jalaluddin Al-Mahalli fihi tasliyatun lin nabi. Ayat ini fungsinya untuk menghibur terhadap Kanjeng Nabi. Bagaimanapun caranya, sekuat apapun yang namanya Kanjeng Nabi, tetap mawon Kanjeng Nabi juga, ya istilahnya Kanjeng Nabi kuat. Cuma dengan diingatkan dengan ceritanya Nabi-Nabi yang sebelumnya, setidaknya itu membuat lega terhadap hatinya Kanjeng Nabi. Malah tengeriki akan seperti yang didawuhkan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh, ya Allah, ya Rabbihu, ya Karim, mangono sing kelewat cah. Mangono sing kelewat nang ayat 41 sadurunge iki. Mumpung eling. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi perihal orang-orang yang diberi kekuasaan di atas muka bumi ini jangan sampai sombong menyalahgunakan kekuasaannya. Sampai dulu diceritakan seperti yang didawuhkan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, dulu pernah Nabi Sulaiman itu kan salah seorang nabi yang paling jaduk, yang beliau itu memilih dirinya untuk menjadi seorang raja dan juga nabi. Kalau Kanjeng Nabi kan memilih dirinya agar menjadi seorang hamba biasa dan menjadi seorang nabi dan juga rasul. Kalau Nabi Sulaiman memilih dirinya untuk menjadi seorang raja dan juga nabi. Saking hebatnya ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, Nabi Sulaiman tengeriki dingendikaaken, ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, tengeriki dingendikaaken, Nabi Sulaiman itu kan memiliki karpet yang terbuat dari angin. Cara bahasa kasar ngomong kan bisa tirih, atau karpet yang terbuat dari angin, yang bisa digunakan oleh Nabi Sulaiman untuk melakukan perjalanan kemanapun Nabi Sulaiman mau. Ya mulai dulu Aladin lah Pak, cerita karangan kayak Aladin ngono. Itu cerita asli adalah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman punya bisa tirih atau karpet permadani yang terbuat dari angin, yang bisa beliau tunggangi dan beliau gunakan untuk berkendara kemanapun beliau mau. Suatu ketika ini karpet permadani yang terbuat dari angin ini ada sedikit rasa bangga di dalam hatinya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pas mumbul
nggawe bisa tirih ini, karpet permadani yang terbuat dari angin ini, tiba-tiba Nabi Sulaiman itu dalam hatinya ada sedikit rasa bangga. Napa? Ada sedikit rasa bangga. Wah, aku aja kok jaduk ngene cara bahasa kasarane ngomong. Cara bahasane Syekh Mutal Asy'arawi, syai'un minaz zuhuwi. Tiba-tiba di dalam hatinya Nabi Sulaiman ada sedikit rasa bangga, ada sedikit rasa, ya bahasanya rodok sombong, ya bangga sombong. Tatkala di tengah-tengah Nabi Sulaiman dengan kerajaannya yang begitu besar, dengan kejadukannya yang begitu hebat, tiba-tiba beliau itu bisa tirih atau karpet yang terbuat dari angin itu tiba-tiba agak sedikit doyong. Napa? Agak sedikit doyong, agak sedikit miring, hingga hampir saja menjatuhkan terhadap Nabi Sulaiman. Seraya Nabi Sulaiman mendengar daripada ucapannya karpet yang terbuat dari angin itu, karpetnya berkata, "Atoktuka madama fi ta'atillah." Kurang lebihnya seperti itu. Kalau dahanya Syekh Mutal Asy'arawi lebih tepatnya seperti ini. Beliau dawuh, karpetnya itu summa sami'a minal bisat man yaqulu lahu umirna an nuti'aka ma ata'tallah. Sulaiman, umirna, aku ini karpet angin diperintahkan untuk taat kepadamu, nurut kepadamu, selagi ma ata'tallah, selagi kamu masih mau taat kepada Allah. Lalu dihentikan tentang tafsir-tafsir, dihentikan. Andaikan di dalam hatinya Sulaiman ada rasa sombong, ada rasa bangga, niscaya akan aku jatuhkan Sulaiman ke dalam bumi sedalam dengan kadar tingginya dia naik karpet yang terbuat dari angin. Bayang nih Pak, ini peringatan daripada Allah Ta'ala agar orang-orang yang diberi kekuasaan jangan sampai sombong, jangan sampai menyalahgunakan pangkatnya. Lalu niku abot Pak, alladzina immakannahum fil ardi aqamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar, iki abot tenanan. Awak dhewe sing gurung duwe pangkat sing dukur-dukur wis rasane masyaallah. Tapi inilah yang diajarkan oleh Al-Quran, inilah yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi dan juga seluruh para mukminin, para pengikutnya Kanjeng Nabi yang sejati. Niku ngoten. Saniki mulai membahas tasliyah kepada Kanjeng Nabi atau nyeneng-nyeneng dumateng hatine Kanjeng Nabi. Sanep. Dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, bayang nih Pak, Kanjeng Nabi itu ditindas, dikriminalisasi, diolok-olokkan, bahkan hingga diusir. Bukan hanya itu, dianggap bohong. Wa iyyukadzibuka, Kanjeng Nabi dianggap bohong. Kon niku duduk nabi, kon niku duduk rasul. Cara ati ngoten, seberapa dalam hatinya Kanjeng Nabi merasakan rasa sakit yang bertubi-tubi dilemparkan oleh orang-orang kafir, hingga butuh yang namanya tasliyah. Wa iyyukadzibuka faqad kadzabat qablahum qaumun Nuh. Kanjeng Nabi dielingaken, di aring-aring kalian Allah Ta'ala, maka sungguh sebelumnya kaummu Nabi Nuh juga mendapatkan perlakuan yang sama, yaitu dianggap bohong oleh kaumnya. Ini diingatkan bahwa Nabi Nuh itu berdakwah terhadap kaumnya selama berapa? 950 tahun. Dan kalian tahu apa yang didapatkan oleh Nabi Nuh? Beliau berdakwah selama 950 tahun. Yang Islam itu hanya ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 7 laki-laki, 7 perempuan, ada yang mengatakan 40 laki-laki, 40 perempuan. Dakwah sak menusui ini 950 tahun. Sing oleh mek sak monten tok cara duwe santri mek 7 santri 40 lanang wedok.
Dan bahkan dingendikaken tatkala Nabi Nuh dakwah kepada para kaumnya itu yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim. Mereka menjadikan ujung jari jemari mereka di telinga. Telinganya ditutup ini Pak. Tidak menginginkan untuk mendengarkan dakwahnya sinten Nabi Nuh. Masya Allah. Dan bahkan Nabi Nuh juga sama mendapatkan perlakuan penghinaan. Sampai-sampai kaumnya mengatakan kepada Nabi Nuh, majnun wastujir. Nabi Nuh, kamu itu merupakan orang yang gila. Sama. Juga dingendikaken wa'adun, ay kaum Hud. Kaumnya Ad, kaumnya Nabi Hud. Ya, kaum Ad, kaumnya Nabi Hud juga sama. Menganggap bohong terhadap Nabi Hud. Nabi Hud makamnya di Hadramaut teng Yaman ngriko. Wa Samud ay kaum Saleh. Jika kaum Samud itu kaumnya Nabi Saleh. Wa kaum Ibrahim dan juga kaumnya Nabi Ibrahim. Wa kaum Lut dan juga kaumnya Nabi Lut. Kaum LGBT. Kaumnya Nabi Lut. Wa ashabu Madyan dan juga sama kaum Syu'aib, kaumnya Nabi Syu'aib menganggap bohong terhadap Nabi Syu'aib, yang mana kaumnya Nabi Syu'aib itu ashabu Madyan, orang-orang yang menempat di tanah Madyan. Wa kudziba Musa ay kazzabahu al-kibtu. Dan begitu juga Nabi Musa mendapatkan perlakuan yang sama, yaitu dianggap bohong. Sonep dilawan dewe harus bolak-balik dikandani dilawan dewe. Wa kudziba Musa ay kadzabu al-kibtu. Nabi Musa juga dianggap bohong oleh kaumnya, tapi kaumnya yang kaum Kibti. Teng mriki dingendikaken dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi. Kenapa untuk ayat-ayat yang sebelumnya itu yang disebutkan kaumnya yang menganggap bohong. Tapi khusus Nabi Musa itu tidak disebutkan kaumnya, tapi bahasanya wa kudziba. Sampean harus jeli. Kalau sebelumnya itu kadzabat qablahum qaum Nuhin wa 'adun wa Samud. Yang menganggap bohong adalah kaumnya Nabi Nuh, kaum 'Ad, kaum Samud, kaum Ibrahim, kaum Lut. Tapi kenapa kok dalam redaksi Nabi Musa itu kenapa redaksinya bukan langsung wa kadzaba kibtu. Misal seperti itu. Kaum Kibti, kaumnya Nabi Musa itu menganggap bohong. Tapi kenapa kok wa kudziba Musa, Nabi Musa dianggap bohong? Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, karena Nabi Musa itu bukan hanya berhadapan dengan yang namanya dianggap bohong, tapi berhadapan dengan sosok yang menganggap bohong plus menganggap dirinya sebagai Tuhan, yaitu Fir'aun. Jadi kaum Nabi Musa yang paling parah tenan. Mulane bahasanya beliau itu bahasanya tentang redaksi Al-Qur'an bukan wa kadzdzaba qaum Musa, bukan. Tapi kudziba Musa. Karena yang paling parah. Pun ay kadzabu al-kibtu la qaumuhu, bukan kaumnya Nabi Musa, Bani Israel yang berubah Bani Israel. Ay kadzdzaba haula rusulahum. Yakni mereka kaumnya Nabi Nuh, kaum 'Ad, kaum Samud, kaum Ibrahim, kaum Lut, mereka itu menganggap bohong terhadap para rasulnya. Falaka uswatun bihim, maka bagimu Muhammad terdapat sebuah contoh yang baik di dalam para rasul yang dianggap bohong oleh kaumnya sendiri. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, jajal angen-angen kaum Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, dan juga nabi-nabi yang sudah disebutkan tadi. Beliau adalah nabi-nabi yang diutus secara khusus kepada kaumnya masing-masing. Itu saja mendapatkan perlakuan yang begitu kejinya, yang begitu menyakitkannya. Apalagi engkau wahai Muhammad,
yang mana dakwahnya Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin. Dakwahnya Kanjeng Nabi itu untuk seluruh alam. Seluruh alam semesta. Mulakno dari ayat ini Syekh Mutawalli Asy'arawi ndhawuhaken dumateng kita. Mulakno bagi siapapun yang mengemban dakwah risalah, hendaknya dia untuk menyiapkan dirinya untuk kuat di dalam menanggung apapun yang akan dia hadapi. Mulai dari cemoohan, mulai dianggap dari bohong, ya, mulai dianggap bohong. Ya, cara zaman saiki lho, Pak. Dadi yai selaku warasatul anbiya, pewarisnya para nabi, hendaknya kita siap untuk mendapatkan penghinaan, untuk mendapatkan yang namanya olok-olokan, dituduh feodalis, dituduh mencari kekayaan dari uang-uang amplopnya santri. Uang-uang amplopnya wali santri. Itu perkara sing biasa. Nah, perkara sing biasa. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi. Para rasul, para anbiya saja mulakno cara bahasane Abi, bahasane Mas Tufel. Dadi yai wong lek kepingin dadi yai iku tengere wong kepingin ora enak. Dadi yai ku abot. Perasaane dadi yai gampang terima ngisi dakwah marang ngono diamplopi mulih mboten. Abot Pak, dadi yai Pak. Bahasane ngoten nggih. Bahasane beliau ya, saya bacakan sedikit mohon nggih yang paling inti. Ini pesan daripada beliau. Mulakno beliau ngeten. Innar rasul yatahammalu min masyaqqati risalah wa ana ad-da'wah ala qadri risalatihi. Yang namanya rasul itu harus kuat mengemban beratnya dakwah sesuai dengan kadar risalahnya. Maka Kanjeng Nabi ini risalahnya Masya Allah ilan nasi ajma'in. Mulakno teng mriki dawuhnya beliau rungokne tenan ya. Laisatis siyadatu amron sahlan. Menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang kiai, menjadi seorang pemimpin itu bukanlah amron sahlan, bukanlah perkara yang mudah. Innama dunaha ma'atib wa ahwal wa masaib fasta'iddah. Di bawah kepemimpinan pasti ada yang namanya kesulitan, pasti ada yang namanya huru-hara, pasti ada yang namanya hal-hal yang menyakitkan, maka hendaknya kamu bersiap-siap. Kama tanabbaha waladuka intabih fal imtihanatu satati hadal am sa'batan. Inilah. Pasti akan ada yang namanya kesulitan. Fal wizaratu turidu taklila adadal mutaqaddimin lil jami'ah fajtahid hatta tahsula ala majmu'in murtafi'. Ini dawuhnya beliau. Jadi laisatis siyada amron sahlan. Menjadi seorang pemimpin itu tidaklah mudah. Jadi para rasul mulai dari zaman dahulu sudah mendapatkan penghinaan, pencelaan, dianggap bohong, diberi tuduhan-tuduhan. Banyak buzzer, cara bahasa kasaran ngomong lho Pak. Zaman saiki banyak buzzer sama. Sama seperti halnya para rasul, sama seperti halnya para anbiya juga warasatul anbiya. Kita para kiai, kita para santri pasti juga sama. Akan mendapatkan tuduhan-tuduhan yang keji dari orang-orang luar sana. Karena apa ya? Samalah yang akhir-akhir ini kita golongan pesantren dianggap feodal atau perbudakan. Kan ngono to, Pak? Kiai nampani amplop dianggap kiai golek duit. Ya ora? Padahal di dalam kitab taklim karya Syekh Az-Zarnuji, kita itu sudah diajarkan di dalam kitab taklim bagaimana caranya kita menghormati seorang guru dalam urusan ini adalah uang. Beliau Syekh Az-Zarnuji di situ membacakan satu syair yang berupa laqad haqqa ayyuhda ilaihi karamatan li ta'limi harfin wahidin alfu dirhami. Eleng baraja. Laqad haqqa ayyuhda ilaihi karamatan.
sudah seharusnya kita memberikan hadiah kepada seorang guru kita. Karamatan, sebagai kemuliaannya beliau. Li ta'limi harfin wahidin alfu dirham. Atas pengajaran satu huruf saja, itu 1000 dirham. Itu sudah seharusnya. Bayang, ini yang diajarkan oleh guru-guru kita di kitab taklim. Laqad haqqa ayyuhda ilaihi karamatan li ta'limi harfin wahidin alfu dirham. Sudah seharusnya kita menghadiahkan kepada guru kita karena mengajarkan cuma satu huruf saja, alfu dirham. 1000 dirham. Pira 1000 dirham? Ini dibahas. 1 dirham untuk sekarang. Ya walaupun sebenarnya sudah mengalami inflasi ya. Kalau zaman dahulu 10 dirham itu setara dengan 1 dinar. 10 dirham zaman dahulu itu setara dengan 1 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram. Ya katakan, saya ikan mas roda larang 4 juta, 2 juta ya. Jadi digawe penak-penakan 8 juta. Tapi sekarang inflasi. Dirham sekarang itu 1 dirham itu 2,97. Gampangannya ngomong 3 gram. 1 dirham itu 3 gram perak. 1 dirham itu berapa? 3 gram perak. Itu 1 dirham. Lek zaman saiki untuk akhir-akhir ini yang namanya gram, yang namanya perak itu per gramnya 12 sampai 13 ribu. Berarti kalau 3 gram dia 39.000. 39.000 ping 10 itu 390.000. 10 dirham. Lek 1000 dirham berarti 3.900.000. Benar Pak? Berapa? 39 juta ya. Kalau 100 kalau 100 berarti 3,9. Kalau 1000 berarti 39 juta. Lho, tak wajane maneh, tak tegesne maneh. Iki sekali lagi awak dhewe iki ya butuh. Mulane wau nggih pun bolak-balik kula sampaikan. Ana dawe Mas Tufel niku didhawuhi para sesepuh ndra semua. Ana wong kok kepingin dadi kiai, ana wong kok kepingin duwe santri. Iku jelas wong kuwi kepingin repot. Tapi ya ancen ngoten niku. Wong lek kepingin bermanfaat aja wedi rekoso. Wong lek kepingin manfaat aja wedi rekoso. Kowe lek kepingin dadi pribadi yang bermanfaat, sebesar apa kamu ingin bermanfaat, maka sebesar itu pula kamu akan rekoso, kamu akan kangelan. Wong kok kepingin dadi kiai santrine akeh, santrine 100, santrine 1000, akan kangelan sakmono gedhe. Lah kok koyok ngono kuwi malah dituduh feodal. Lah kok ngono kuwi marono lah kok dituduh golek kekayaan dari seorang santri dan juga wali murid. Wali sanes repot, Pak. Ngono kuwi hal sing biasa wis dialami oleh para nabi. Kita siap-siap. Cuma kalau hal yang seperti itu dibiarkan, kalau wis bolak-balik ngomong, zaman saiki lek wong gendeng dibiarkan, lek bahasane zaman biyen sing waras ngalah. Lek zaman saiki lek kon ngalah ambek wong sing lek kon iku sing waras ngalah ambek wong sing gendeng, dunia akan dikuasai oleh orang gila. Mulakno sudah sepantasnya kita itu kemarin marah, ngamuk, bahkan napa bahasane sampai demo. Ben dunia iki ora dikuasai wong gendeng. Mulane teng ngriku ngendika akan delok sewa. Rungone mengenai
amplop yang dihadiahkan, yang diberikan oleh seorang santri, wali santri, ataupun muhibbin kepada seorang kiai, itu bagaimana dalam pandangan kita? Dalam pandangan kita, itu seperti yang dilakukan oleh Syekh Az-Zarnuji dalam kitab taklimnya. Ra'aitu ahaqqal haqqi haqqal mu'allimi wa aujabahu hifdhan ala kulli muslimi. Ra'aitu ahaqqal haqqi haqqal mu'allimi. Aku memiliki keyakinan bahwa hak yang harus diutamakan pertama kalinya adalah haqqul mu'allim. Adalah haknya seorang guru, haknya seorang kiai. Wa aujabahu hifdhan ala kulli muslim. Dan itu merupakan perkara yang wajib untuk dijaga oleh seluruh para muslimin. Ramaikan tagar jaga pesantren. Wa aujabahu hifdhan ala kulli muslim. Mulane dilanjutkan tengeriku. Laqad haqqa ayyuhda ilaihi karamatan li ta'limi harfin wahidin alfu dirham. Maka sesungguhnya sudah sehaknya, sudah seharusnya kita hadiahkan kepada seorang guru sebagai bentuk kita memuliakan kepada guru. Li ta'limi harfin wahidin, untuk mengajarkan satu huruf saja, alfu dirham, 1000 dirham. Berapa 1000 dirham? 1 dirham itu kurang lebih 3 gram perak. Berarti kalau 1000 dirham itu 3000 gram perak. 3000 gram perak. 1 gram peraknya itu berapa? Kalau sekarang kurang lebih 13.000. Berapa? 13.000. 13.000 dikali 3.000 sama dengan 39 juta. Sudah seharusnya bagi kita selaku murid, andaikan kita punya uang, sudah seharusnya kita diajarkan 1 huruf loh Pak. Bukan 1 bulan. Bukan 1 bulan. 1 huruf yang diajarkan oleh guru kita. Nguruk awak dhewe alif. Mari alif. Sesuk ba. 1 huruf yang diajarkan oleh guru kita sudah seharusnya kita bayarkan dengan 39 juta. Kiai kok mata duiten. Kui orang mata duiten. Kiai Gus dan juga siapapun itu nggak pernah menuntut untuk dibayar seperti itu, nggak pernah. Mereka tapi ini bentuk takzim kita kepada guru-guru kita. Orang kok wajibnya sing asli kudu real kan buatan. Laqad haqqo ayyuhda. Andaikan kita punya uang memberikan kepada guru kita nominalnya sebesar itu dianggap bukanlah hal yang banyak. Sakmono iku titik, Pak. Taklimi harfin wahid loh. Pun teng mriki dingendikaken ngoten. Fa amlaitu lil kafirina ay amhaltum bi ta'khiril iqab. Maka aku berikan kepada orang-orang kafir kesempatan waktu. Ay amhaltum bi ta'khiril iqab. Aku berikan kesenggangan waktu, kesempatan waktu bagi mereka untuk aku akhirkan siksaan daripada mereka. Summa akhadtuhum bil adab, kemudian aku siksa mereka. Fa kaifa kana nakir ay ingkari alaihim. Maka bagaimana bentuk keingkaranku? Ay ingkari alaihim bi takdzibihim bi ihlakihim. Ini coba rungokne tenan iki rada angel. Fa kaifa kana nakir. Maka bagaimana ada bentuk ingkarku Allah. Ay ingkari alaihim bi takdzibihim bi ihlakihim. Maka bagaimana? Saksikan bagaimana bentuknya. Bentuk mengingkarinya aku, yakni Allah Ta'ala, terhadap tindakan menganggap bohongnya para orang-orang kafir. Tindakan ingkarnya Allah Ta'ala itu dengan cara ihlakihim, membinasakan terhadap mereka. Gampangan ngomong, wal istifhamu litakrir. Istifhamnya ini agar mereka orang-orang yang diajak bicara mukhatab itu mengakui. Gampang ngomong, deloken. Kira-kira bagaimana
bentuk ingkarku Allah kepada mereka orang-orang yang melakukan tindakan menganggap bohong. Ai huwa waqi'un mauqi'ah, yakni tindakan ingkarnya Allah Ta'ala terhadap perlakuan penganggapan bohong dari orang-orang kafir itu sudah benar-benar terjadi. Bentuknya pengingkarannya Allah Ta'ala adalah aibi ihlakihim, dengan membinasakan terhadap orang-orang kafir. Waqi'un mauqi'ahun faka'ayyim min qaryatin ahlaktuha wa hiya zalimatun fa hiya khawiyatun ala urushiha wa bi'rin mu'attalatin wa qasrin masyid. Al-Hajj ayat 45 ila huna wa alam bissawab.